Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Memberikan persembahan kepada yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa mengunjungi alam surga, bisa naik ke alam surga. Sekalipun beliau belum meninggal, bisa mengunjungi alam surga. Dan di salah satu alam surga, dia mendapati melihat rumah megah mewah, belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian dia penasaran, rumah siapa ini kok sebagus ini, semewah ini, masih kosong. Karena penasaran, kemudian dia turun ke dunia menemui gurunya Sang Buddha. Ketika bertemu Sang Buddha, dia tanya Sang Buddha, ketika saya di surga, melihat rumah megah mewah, masih kosong, belum berpenghuni, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha, karena seorang yang mempunyai kemampuan kewaspadaan yang tinggi dan bisa melihat alam-alam kehidupan, Sang Buddha mengatakan, memberi penjelasan kepada Biku Moggallana ini namanya, bahwa rumah yang megah dan mewah masih kosong, itu adalah milik seseorang yang di dunia rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun seseorang itu belum meninggal, pahala kebajikannya itu sudah langsung tercipta di alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mendoakan kepada seseorang yang telah meninggal lewat agama-agama, namun juga tidak sedikit yang menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol itulah mewakili doa dan harapan kita. Pada kesempatan ini kita akan mengirim simbol. Ini bukan rumah asli ya, rumah-rumahan karena dari kertas. Sebagai simbol juga sebuah doa dan harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Kalau di alam sana orang tua atau leluhur yang telah meninggal belum menempati rumah yang layak, ya, ini sebagai simbol sebuah doa. Semoga arwah yang telah meninggal bisa menempati rumah megah dan mewah
seperti gambaran yang kita kirim ini. Lebih-lebih ini yang kita kirim ini. Di masa kehidupan seseorang di rumah yang biasa tidak ada alat transportasi yang mahal seperti pesawat. Ini dikirimi pesawat, dikirimi mobil. Agar orang tua di sana tidak kecapean, dikirimi pembantu. Dan pembantunya lebih dari satu. Biar tidak membingungkan, dikasih nama juga. Namun sayang namanya kok kenapa? Itu setiap saat saya melihat itu namanya ke orang Jawa. Ya, jarang sekali yang orang Chinese itu, tapi pakaiannya pakaian Chinese, tapi namanya Jawa. Ya syukur, terima kasih dikasih pakaian yang mahal-mahal ya. Ya Yanto, Pak Ijo, ya itu sebuah gambaran, ya sebuah harapan orang tua kita yang telah meninggal, atau suami yang telah meninggal, atau engkong yang telah meninggal di alam sana pun bisa menempati rumah megah dan mewah dan lengkap dengan sarana-sarana. Itu harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak simbol ini di alam sana, leluhur kita menempati rumah semegah dan mewah ini? Ini tergantung dari kebaikan-kebaikan leluhur-leluhur yang diperbuat semasa hidupnya. Kalau semasa kehidupannya beliau-beliau yang telah meninggal itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, yakinlah leluhur kita yang telah meninggal pun bisa menempati alam, bisa menempati fasilitas kehidupan seperti apa yang diceritakan oleh Sang Buddha, bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menciptakan kondisi kebahagiaan, menerima fasilitas-fasilitas kehidupan yang mewah sekali. Ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa sekalipun kita belum meninggal, ya hendaknya kita senantiasa sehari-hari tanpa melewatkan waktu dan kesempatan menambah kebaikan. Jangan sekali-kali menambah kejahatan, karena kejahatan yang kita perbuat akan menyengsarakan, membuat penderitaan bagi kita. Namun sebaliknya, kalau kebaikan-kebaikan sekecil apapun melalui pikiran, ucapan, dan tindakan akan mengkondisikan kita telah di alam-alam bahagia. Dan juga di samping rumah-rumahan kita bisa lihat juga sarana dan prasarana saji-sajian yang lengkap, ya. Makanan dan sajian-sajian yang lengkap itu sebetulnya yang mengkonsumsi, yang makan bukan leluhur, ya yang hidup ini sebetulnya. Namun almarhum mempunyai kesenangan. Oh, saya ternyata masih diperhatikan, masih dilayani, terbukti keluarga yang masih hidup masih menyiapkan untukku. Semoga kondisi ya dilayani, kondisi diperhatikan yang hidup pada yang meninggal ini akan mengkondisikan perasaan bahagia arwah. Dengan kondisi perasaan bahagia apa? Itu memungkinkan sekali untuk membuat hal-hal yang baik, ya, yang terguna untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan pelaksanaan kirim rumah maupun persembahan saji-sajian makanan ini, keluarga yang ditinggalkan, kerabat, dan siapa yang belum pernah mengenal beliau benar-benar merasa lega dan puas, mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan leluhur yang hari ini kita doakan dengan kiriman rumah maupun persembahan. Semoga segera mengkondisikan telahnya di alam-alam bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan hidup yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu. Amin. Namo
Silakan dibacakan.
Namo Amitabha. 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 Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu.